Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan dari penerbit Erlangga yang membantu sahabat Erlangga belajar di rumah. Hari ini bersama saya, Rosuli, kita akan belajar AKM numerasi. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 10 dan 11 pada jenjang SMA. Selama acara berlangsung, sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Sudah semangatkah belajar hari ini? Yuk kita simak berikut. Pada soal AKM numerasi, ada beberapa tipe soal. Yang pertama adalah pilihan ganda. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks benar salah. Yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks centang jawaban yang benar. Yang keempat adalah menjodohkan. Dan yang kelima adalah isian singkat. Yang terakhir adalah isai atau uraian. Berikut adalah contoh soal AKM numerasi. Stimulusnya adalah membaca buku. Ini adalah sebuah judul, yaitu membaca buku. Manfaat membaca adalah mengasah kemampuan otak. Membaca juga sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan. Selain itu, setiap kali membaca sesuatu, otak akan membuat suatu ruang baru untuk menyimpannya. Sehingga kapasitas memori otak pun terus bertambah, demikian juga dengan kemampuan berpikir. Hobi membaca merupakan hal yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan. Berbahagialah bagi orang-orang yang hobi membaca, karena tidak banyak orang yang suka ataupun membaca dijadikan sebuah hobi. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Maharani adalah siswa kelas 11 SMA Harapan Jaya. Ia mempunyai hobi membaca berbagai macam buku. Adapun buku yang dibaca dalam setiap minggu disajikan pada grafik berikut. Inilah adalah grafik buku yang dibaca oleh Maharani. Nah, di sini adalah novel ya yang berwarna biru, terus ini adalah karya ilmiah, dan ini adalah biografi, dan yang terakhir adalah ensiklopedia. Nah, pada minggu pertama, Maharani membaca novel sebanyak 10 lembar halaman. Karya ilmiahnya ada 15 lembar, dan biografinya adalah 18 lembar, dan ensiklopedianya adalah 17. Pada minggu kedua, novelnya adalah 13 lembar, karya ilmiah 14 lembar, biografi 10 lembar, dan ensiklopedia 11 lembar. Pada minggu ketiga, novelnya adalah 12 lembar, karya ilmiahnya 16 lembar, biografinya 9 lembar, dan ensiklopedianya adalah 3 lembar. Sedangkan pada minggu keempat, novelnya adalah 17 lembar, karya ilmiahnya 11 lembar, biografinya 4 lembar, dan ensiklopedianya adalah 20 lembar. Nah, berdasarkan wacana di atas, ini pada soal pertama, untuk setiap pernyataan berikut berilah tanda centang ya, agar menjadi benar. Ya, yang pertama, jangkauan pada minggu pertama adalah 8. Ini benar apa salah? Kalau benar dicentang, kalau salah tidak usah dicentang. Yang kedua, jangkauan pada minggu kedua adalah 4. Benar apa salah? Nah, kalau benar dicentang, kalau salah tidak usah dicentang. Sedangkan yang ketiga, jangkauan pada minggu ketiga lebih besar daripada minggu keempat. Benar apa salah? Kalau benar dicentang, kalau salah tentunya tidak usah. Pernyataan yang keempat, simpangan rata-rata pada minggu keempat adalah 2,75. Benar apa salah? Kalau benar dicentang, kalau salah tidak usah.
Sedangkan yang terakhir, varian pada minggu ketiga adalah 22,5. Benar apa salah? Kalau benar dicentang, kalau salah tidak usah. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pembahasan, pada pernyataan 1 ya, pada data minggu pertama ada 10, 15, 18, dan 17. Tentunya di sini punya data terkecil adalah 10, data terbesarnya 18, maka jangkauan rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sehingga 18 dikurangi 10 akan sama dengan 8. Oke, kita lanjut pada pernyataan yang kedua. Data pada minggu kedua yaitu 13, 14, 10, dan 11. Data terkecilnya adalah 10. Data terbesarnya adalah 14. Sehingga jangkauannya adalah data yang terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 14 dikurangi 10 akan sama dengan 4. Kita lanjutkan pada pernyataan berikutnya. Oke, pada pernyataan ketiga, data pada minggu ketiga adalah 12, 16, 9, dan 3. Data terkecilnya adalah 3. Data terbesarnya adalah 16. Maka jangkauannya adalah data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 16 dikurangi 3 akan sama dengan 13. Data minggu keempat ada 17, ada 11, ada 4, ada 20. Data terkecilnya adalah 4. Data terbesarnya adalah 20. Maka jangkauannya data terbesar dikurangi data terkecil akan sama dengan 20 dikurangi 4 akan sama dengan 16. Sehingga jangkauan minggu ketiga ya akan lebih kecil daripada minggu keempat. Nah, kita lanjutkan pada pernyataan keempat. Kita perhatikan. Pada data minggu keempat, yaitu 17, 11, 4, 20. Maka rata-ratanya akan sama dengan 17 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 20 dibagi dengan 4 akan sama dengan 13. Nah, simpangan rata-ratanya akan sama dengan tadi data 17 dikurangi 13, ini dikasih tanda mutlak, ditambah dengan tanda mutlak dikurangi, ya 11 dikurangi 13, ditambah tanda mutlak 4 dikurangi 13, ditambah tanda mutlak 20 kurangi 13. Sehingga akan sama dengan 4 ditambah 2, ditambah 9, ditambah 7 dibagi dengan 4. Akan menghasilkan 2,75. Kita lanjutkan. Pada pernyataan 5, yaitu data pada minggu ketiga yaitu 12, 16, 9, dan 3. Rata-ratanya akan sama dengan 12 tambah 16 tambah 9 tambah 3 dibagi 4 akan sama dengan 10. Sehingga rumus variannya adalah yaitu 12 dikurangi 10, yaitu 12 dari data pertama, dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah 16 dikurangi 10, yaitu 16 data kedua, dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah data ketiga yaitu 9, dikurangi rata-rata dikuadratkan, dan yang terakhir adalah data 3, yaitu 3 dikurangi rata-rata dikuadratkan, dibagi dengan 4, ya, sehingga akan sama dengan 4 ditambah 36, ditambah 1, ditambah 49, dibagi dengan 4. Sehingga akan menghasilkan 22,5. Kita lanjut. Sehingga jawabannya pada pernyataan pertama, jangkauan pada minggu pertama adalah 8. Nah, ini benar. Kalau benar maka dikasih tanda centang. Yang berikutnya, pada pernyataan kedua, jangkauan pada minggu kedua adalah 4. Nah, karena benar maka dikasih tanda centang. Yang pernyataan ketiga, jangkauan pada minggu ketiga lebih besar daripada minggu keempat. Ternyata itu salah sehingga tidak diberi tanda centang. Kita lanjut pada pernyataan 4. Pada pernyataan 4, simpangan rata-rata pada minggu keempat adalah 2,75. Tadi benar ya, sehingga dikasih tanda centang.
Sedangkan yang terakhir, varian pada minggu ketiga adalah 22,5 benar, maka dikasih tanda centang. Sehingga pertama benar, kedua benar, ketiga salah, keempat benar, dan kelima adalah benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang kedua. Berdasarkan wacana di atas, jika buku yang dibaca Maharani halaman terbanyak pada minggu pertama dan minggu ketiga diabaikan, maka perbandingan simpangan rata-ratanya pada minggu pertama dan ketiga adalah berapa? A 1/2, B 2/3, C 3/2, atau D 4/5, atau yang terakhir 5/4. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, pada pembahasan data minggu pertama adalah 10, 15, 17. Sehingga rata-ratanya adalah 10 tambah 15 tambah 17 dibagi 3 akan sama dengan 14. Sehingga simpangan rata-ratanya akan sama dengan tanda mutlak 10 kurangi 14 ditambah 15 kurangi 14 ditambah tanda mutlak 17 kurangi 14 dibagi 3. Ketemunya adalah 4 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 3 akan sama dengan 8/3. Sedangkan pada data minggu ketiga datanya adalah 12, 9, 3. Rata-ratanya adalah 12 ditambah 9 ditambah 3 dibagi 3, ketemunya 8. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah tanda mutlak 12 dikurangi 8. 12 adalah data pertama, 8 adalah rata-rata, ditambah 9, 9 adalah data kedua, dikurangi 8 adalah rata-rata tanda mutlak, ditambah 3, yaitu 3 data ketiga dikurangi 8, yaitu rata-rata tanda mutlak dibagi 3. Sehingga ketemunya 4 tambah 1 tambah 5 dibagi 3 akan sama dengan 10/3. Sehingga perbandingannya adalah 8/3 dibanding 10/3. Itu akan sama dengan 8 dibanding 10 akan sama dengan 4/5. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada berikutnya adalah dengan stimulus berjudul memancing di sungai. Memancing merupakan hobi yang sangat menyenangkan, terutama bagi para pria. Karena mereka yang hobi memancing rela berdiri selama beberapa jam hanya untuk melakukan aktivitas ini saja. Selain keseruan dalam memancing ikan, ada beberapa manfaat yang didapat dari memancing. Manfaat dari kegiatan memancing diantaranya adalah relaksasi, yaitu untuk menikmati udara sejuk hingga pemandangan yang indah. Mendapatkan vitamin D untuk mengatur dan mempercepat penyerapan kalsium dan fosfor. Membakar kalori sehingga membuat jantung dan paru-paru bekerja dengan baik serta meningkatkan kekuatan otot yang kekar. Untuk menyalurkan hobi memancing, Lukman memiliki atau membeli 5 set peralatan pancing. Masing-masing set terdiri dari joran yang terbuat dari bambu cendani dengan panjang yang berbeda. Terus senar, kail, dan cincin kawat yang terletak di ujung joran. Agar waktunya tidak sia-sia dalam memancing, Lukman menggunakan kelima set peralatan pancing tersebut secara bersamaan dengan masing-masing pangkal joran ditancapkan di atas tanah sedalam 10 cm. Sedangkan ujungnya berada di atas permukaan air seperti yang disajikan pada grafik berikut. Nah, sekarang diperhatikan ya. Joran 1 yaitu panjangnya 2,1 meter. Joran 2 panjangnya adalah 2,6 meter.
Coran 3 panjangnya adalah 2,5 meter. Sedangkan coran 4 panjangnya 2,4 meter dan coran 5 panjangnya 1,9 meter. Nah, sedangkan sudut elevasinya yaitu dalam derajat, yaitu coran 1 adalah 20 derajat. Coran 2 28 derajat. Coran 3 adalah 36 derajat. Coran 4 adalah 15 derajat dan coran 5 adalah 24 derajat. Nah, jadi ini coran dipasang, ditancapkan di dalam tanah dengan membentuk suatu sudut elevasi tertentu. Coba kita perhatikan soalnya. Berdasarkan wacana di atas, jika ketinggian air sungai 0,5 meter di bawah permukaan tanah, pasangkan pernyataan dan jawaban berikut agar menjadi benar. Nah, pernyataan pertama, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 1 ke permukaan air sungai adalah berapa? Nah, di sini ada beberapa jawaban, ya. Yang kedua, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 2 ke permukaan air sungai itu berapa? Ya, ini juga nanti di sini ada pilihannya. Ini dengan cara menjodohkan antara pernyataan dan jawaban. Pernyataan ketiga, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 3 ke permukaan air sungai adalah berapa meter? Ya. Yang keempat, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 4 ke permukaan air sungai adalah berapa? Ini juga di sini ada jawabannya. Dan yang terakhir, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 5 ke permukaan air sungai itu berapa? Nah, coba kita lihat pada pembahasannya. Nah, coba sahabat Erlangga kita perhatikan bahwa pada pernyataan 1 ya, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran ya, 1 pada permukaan sungai yaitu sama dengan BC. Coba ini perhatikan gambarnya. Ini adalah coran yang ditancapkan pada tanah sedalam 0,1 meter. Ya, ini sudut elevasinya. Dan ini adalah panjang senarnya. Senarnya adalah CD ya. Jadi sama dengan BC ditambah BD ya. Nah, untuk mencari panjang BC ya, maka akan menggunakan AC dikali sin alfa. Alfa adalah sudut elevasi yang dibentuk ditambah dengan BD. Sehingga panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 1 ke permukaan air sungai akan sama dengan 2,1 dikurangi 0,1 ya, dikali sin 20 derajat ditambah 0,5 meter atau setengah meter. Sehingga 2 dikali 0,34. 0,34 adalah dari sin 20 derajat ya. Sehingga akan menghasilkan 1,18 meter, yaitu 2 kali 0,34 ditambah 0,5. Kita lanjutkan pada pernyataan kedua. Nah, pada pernyataan kedua yaitu sama, yaitu BC ya, panjang senar itu BC ditambah BD. BC-nya AC dikali sin alfa yaitu sudut elevasi dan ditambah BD. Nah, sehingga panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 2 ke permukaan air sungai akan sama dengan 2,6 dikurangi 0,1 meter dikali sin 28 ditambah 0,5. Nah, 2,5 yaitu 2,6 dikurangi 0,1 dikali sin 28. Sin 28 akan sama dengan 0,46. Nah, di sini diketahui. Sehingga 2,5 dikali 0,46 ditambah 0,5 akan sama dengan 1,65 meter. Ya, ini adalah panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 2 ke permukaan air sungai. Kita lanjutkan pada pernyataan ketiga. Nah, ini pembahasannya. Jadi,
Panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 3 ke permukaan air sungai itu akan sama dengan BC ditambah BD sama ya. BCAC dikali sin alfa, yaitu sudut elevasinya dari coran 3 ditambah BD. Nah, ini akan sama dengan 2,5 dikurangi 0,1 meter dikali sin 36 ditambah 0,5. Ya, 2,5 kurangi 0,1, 2,4 dikali 0,58. 0,58 dari mana? Dari sin 36. Di sini diketahui. Ya. Nah, ditambah 0,5 sehingga sama dengan 1,89 meter. Kita lanjut pada pernyataan keempat. Yaitu panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 4 ke permukaan air sungai, yaitu BC ditambah BD, ya, sama dengan AC dikali sin alfa ditambah BD. Panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 4 ke permukaan air sungai akan sama dengan 2,4 dikurangi 0,1 meter dikali sin 15 derajat ditambah 0,5. Sehingga akan sama dengan 2,3 dikali 0,25 ditambah 0,5 sehingga akan menghasilkan 1,07 meter. Jadi di sini 0,25 dari mana? Dari sin 15. Sin 15 adalah 0,25. Nah, sehingga akan menghasilkan 1,07 meter. Kita lanjut pada pernyataan kelima. Panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 1 ke permukaan air sungai akan sama dengan, yaitu di sini BC ditambah BD sama ya, BC tambah BD ya, sama dengan BC-nya AC dikali sin alfa plus BD. Ya, sinnya di sini adalah sin sudut elevasi ya. Jadi 1,9 dikurangi 0,1 dikali sin 24 karena sudutnya di sini adalah 24 derajat ditambah 0,5 sehingga akan sama dengan 1,8 dikali 0,40 ditambah 0,5 ya. Di sini akan sama dengan 1,22 meter. Nah, 0,4 dari mana? Dari sinnya 24 ya. Nah, oke. Sehingga pernyataan 5 menghasilkan 1,22 yaitu panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 1 ke permukaan air sungai. Oke, kita lanjut. Sehingga jawabannya adalah panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 1 ke permukaan air sungai adalah 1,18. Ya, ini adalah soal menjodohkan. Sehingga ini tanda panah ke arah 1,18 atau 1,18. Pada pernyataan kedua, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 2 ke permukaan air sungai adalah 1,65. Nah, ini ditarik garis ke sini ya, dihubungkan. Ya. Sedangkan pada pernyataan ketiga, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 3 ke permukaan air sungai adalah 1,89. Nah, ini dihubungkan ke sini yaitu jawaban yang paling akhir. Nah, pada pernyataan keempat, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 4 ke permukaan air sungai adalah 1,07 ya. Ini dihubungkan ke jawaban pertama ya. Sedangkan yang terakhir, panjang senar yang dibutuhkan dari ujung coran 5 ke permukaan air sungai adalah 1,22 meter. Nah, sehingga ini adalah salah satu dari contoh soal menjodohkan. Jadi ada jawaban yang lebih ya, yang tidak terpasangkan dengan pernyataan dari sebelah kiri ini. Jadi pernyataan ada 5, sedangkan jawaban nanti ada 6. Kita lanjutkan.
Nah, pada soal yang kedua. Berdasarkan wacana di atas, berilah tanda centang untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Pada pernyataan pertama, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai terpendek adalah pada joran 1. Ini benar apa salah? Nah, kalau benar dikasih tanda centang, kalau salah tidak usah. Karena ini adalah centang jawaban yang benar. Pada pernyataan kedua, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai terpanjang adalah pada joran 3. Ini benar apa salah? Nah, kalau salah ya tidak usah dicentang, kalau benar maka diberi tanda centang. Berikutnya, pada pernyataan ketiga, selisih senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai pada joran 1 dan joran 2 adalah 0,47 meter. Nah, ini benar apa salah? Kalau benar dikasih tanda centang, kalau salah tidak usah. Nah, sedangkan pada pernyataan keempat, pada joran 2, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai lebih panjang daripada joran 4. Ini benar apa salah? Jadi kalau benar dikasih tanda centang, kalau salah tidak usah. Dan yang terakhir, pada joran 1, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai lebih pendek daripada joran 5. Ini benar apa salah? Kalau benar kasih tanda centang, kalau salah tidak usah. Kita lanjutkan. Nah, pada pembahasan ya. Jadi pada senar joran 1 tadi panjangnya sudah ditemukan bahwa 1,18. Pada senar pada joran 2 yaitu panjang senar yang dibutuhkan adalah 1,65 meter. Nah, pada senar joran 3 1,89 meter. Sedangkan pada senar joran 4 adalah 1,07 meter. Dan yang terakhir senar pada joran 5 adalah 1,22 meter. Nah, pada pernyataan 1, nah kita perhatikan senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai terpendek adalah joran 1. Nah, kita perhatikan. Ya, jadi terpendek apakah pada joran 1? Nah, kita perhatikan ternyata yang terpendek adalah pada joran 4. Nah, sehingga pernyataan pertama adalah salah, ya. Yang pernyataan 2, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai terpanjang adalah pada joran 3. Nah, kita perhatikan lagi. Joran 3 ini ya. Nah, ini adalah ternyata ini adalah paling panjang daripada senar pada joran yang lain. Maka ini pernyataan 2 adalah pernyataan yang benar. Oke, kita lanjutkan. Pada pernyataan ketiga, selisih senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai pada joran 1 dan joran 2 adalah 0,47 meter. Ya, selisih pada joran 1 dan joran 2. Nah, kita perhatikan joran satunya senarnya adalah 1,18, joran 2-nya adalah 1,65. Maka selisihnya adalah 1,65 dikurangi 1,18. Maka hasilnya adalah 1,47. Ini adalah pernyataan yang benar. Berikutnya pada pernyataan keempat. Nah, pada joran 2, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai lebih panjang daripada joran 4. Nah, kita perhatikan pada joran 2, ini joran 2 ya, yang dibutuhkan ya daripada joran 4. Ternyata joran 2 itu
lebih panjang daripada joran 4. Maka pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang benar. Kita lanjut pada pernyataan kelima. Nah, pernyataan kelima ya, pada joran 1 senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai lebih pendek daripada joran 5 ya. Joran 1, ini joran 1 ya, ini senarnya. Nah, ini joran 5. Nah, maka ini tentunya akan lebih pendek ya. Sehingga pernyataan kelima adalah pernyataan yang benar. Sehingga nah pada jawaban yang pada pernyataan 1 maka tidak usah dicentang karena pernyataan pertama adalah salah, yaitu senar yang dibutuhkan dari ujung joran permukaan air sungai terpendek adalah joran 1. Nah, itu pernyataan yang salah. Yang kedua, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai terpanjang adalah joran 3. Ini benar. Nah, selisih senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai pada joran 1 dan 2 adalah 47 ya, 0,47 tadi udah benar ya. Sedangkan yang keempat, pada joran 2, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai lebih panjang dari joran 4. Ini benar, maka dikasih tanda centang. Dan yang terakhir, pada joran 1, senar yang dibutuhkan dari ujung joran ke permukaan air sungai lebih pendek daripada joran 5. Tadi udah benar ya. Sehingga pertama salah, yang kedua benar, ketiga benar, 4 benar, dan 5 benar. Nah, terima kasih sahabat Erlangga. Barangkali sahabat Erlangga masih membutuhkan soal-soal yang tentunya lebih komplit, lebih lengkap bisa cari pada Erlangga Fokus AKM. Di sini banyak variasinya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah materi AKM numerasi untuk SMA kelas 10 dan 11. Semoga sahabat Erlangga jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video pembelajaran yang lain. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya. Ajak teman-teman untuk ikut bergabung. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.